Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Alang Rizky Saputra dengan nomor NPM 112101067. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada saya untuk nilai UAS. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Yang pertama, bagaimana Islam memandang pentingnya ilmu pengetahuan? Jawaban saya, ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berakal. Soal kedua, jelaskan dalil yang menjelaskan kewajiban menuntut ilmu. Jawaban saya, ada dua dalil, yaitu pada Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berisi Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Ibnu Abbas berkata, kedudukan ilmu berada di atas orang-orang yang beriman sampai 100 derajat. Jarak antara sari derajat dengan yang lain 100 tahun. Yang kedua, Quran Surat Ali Imran ayat 18 yang berisi Allah telah mempersaksikan bahwa tiada sesembahan yang benar melainkan Dia, dan para malaikat dan orang yang berilmu ikut mempersaksikan dengan penuh keadilan. Soal yang ketiga, apa yang Anda pahami dari ilmu kauliyah dan ilmu kauniyah, dan berikan contohnya. Jawaban saya, ayat kauliyah adalah ilmu-ilmu Allah Ta'ala dalam bentuk wahyunya yang terdapat dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, surah Asy-Syura 42 ayat 51, Allah Ta'ala berfirman, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya, kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan malaikat, lalu diwahyukan kepada dengan izinnya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Adapun ayat kauniyah berarti ilmu Allah Ta'ala yang berupa alam semesta dengan seluruh hukum yang menyertainya. Tentang hal ini, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 13 ayat 3 yang berisi, dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan pada Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Selanjutnya, soal keempat, apa yang dimaksud dengan ilmu bebas nilai dan ilmu tidak bebas nilai? Jawaban saya, ilmu bebas nilai adalah tuntutan agar ilmu pengetahuan dikembangkan hanya berdasarkan pada ilmu pengetahuan saja dan tidak boleh dikembangkan berdasarkan pertimbangan lain di luar ilmu pengetahuan. Tujuannya agar ilmu pengetahuan tidak mengalami distorsi atau tunduk kepada ilmu lain dan dapat berkembang secara otonom. Sedangkan ilmu tidak bebas nilai adalah ilmu yang memandang bahwa ilmu itu selalu terpikat dengan nilai dan harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek nilai. Selanjutnya, soal kelima, jelaskan faktor atau sebab kemajuan dan kemunduran umat Islam di bidang iptek. Jawaban saya, dibandingkan dengan perkembangan Islam di masa pertengahan, maka peradaban Islam di masa modern kini mengalami penurunan. Pada masa itu banyak bermunculan tokoh-tokoh Islam yang menjadi penemu-penemu dasar-dasar ilmu pengetahuan modern saat ini. Di masa itu pula, wilayah Islam sangat luas mencapai wilayah Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.
Islam sangat mendominasi bidang ilmu pengetahuan dan wilayah kekuasaan, karena Islam melakukan ekspansi wilayah dengan jalan yang damai dengan menyebarkan ilmu pengetahuan. Bahkan, orang-orang Eropa banyak yang menuntut ilmu di sekolah Islam. Orang-orang Barat pada masa itu masih sangat terbelakang bila dibandingkan dengan umat Muslim. Namun, keadaan saat ini merupakan kebalikannya. Bangsa Baratlah yang kini menguasai ilmu pengetahuan di teknologi di era modern saat ini. Berikut adalah faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Islam di masa modern. Yang pertama ada perpecahan umat Islam. Adanya perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam sendiri merupakan faktor yang menyebabkan kemunduran Islam. Keberagaman garis keturunan dan keberagaman tafsiran. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang menyimpang. Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dan sesuai dengan Al-Quran. Keruntuhan Khalifahan Islam membuat pemikiran-pemikiran Islam tidak berkembang, bahkan mengalami stagnasi. Salah satu penyebab stagnasi tersebut adalah hancurnya pusat peradaban di Baghdad. Yang ketiga, kurangnya kesadaran umat Islam akan pentingnya ilmu pengetahuan. Di masa modern sekarang ini, banyak umat Islam yang bersikap masa bodoh tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Sikap ini kemudian menyebabkan etos belajar yang menurun dari masa ke masa. Kemudian inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk melewati pencapaian peradaban Islam. Nabi SAW bersabda, "Tuntunlah ilmu sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu dari lahir sampai liang lahat." Inilah sebuah hadis yang mengunggah umat Islam untuk mencari ilmu dimanapun dan kapanpun. Menurut Ibnu Khaldun, hancurnya suatu peradaban diakibatkan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, penindasan penguasa dan ketidakadilan. Yang kedua, despotisme atau kezaliman. Yang ketiga, orientasi kemewahan masyarakat. Yang keempat, egoisme. Yang kelima, oporionisme. Yang keenam, penarikan pajak secara berlebihan. Yang ketujuh, keikutsertaan penguasa dan kegiatan ekonomi rakyat. Yang ke-8, rendahnya komitmen masyarakat terhadap agama. Yang ke-9, penggunaan pena dan pedang secara tidak tepat. Poin-poin tersebut mengarah kepada masalah-masalah moralitas masyarakat, khususnya penguasa. Ibnu Khaldun berpegang pada asumsi bahwa karena kondisi moral tersebut, maka kekuatan politik, ekonomi, dan sistem kehidupan hancur, dan pada gilirannya membawa dampak terhadap berhentinya pendidikan dan kajian-kajian keislaman, khususnya sains. Menurutnya, ketika Maghrib dan Spanyol jatuh, pengajaran sains di kawasan barat Khalifahan Islam tidak berjalan. Selanjutnya nomor 6, jelaskan ayat yang berbicara tentang ilmu teknik di dalam Al-Quran. Untuk jawaban ini saya mengambil Quran Surah Saba ayat 13 dengan isi, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.